Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyatul Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada pertemuan ini akan membahas tentang bab yang pertama, yang membahas tentang orang yang alim ini akan mendapatkan kemuliaan ketika dia mengamalkan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Bashirin, dan di sahabat Bashir radhiyallahu anhu, auha, menurunkan wahyu Allah ila Daudah, pada Nabi Daud alaihi salam. Apa isi wahyunya? La taj'al, jangan menjadikan engkau, baini, antara aku, wa bainakah, dan antaramu, apa, aliman, pada orang yang alim, maftunan, yang kena fitnah, maftunan, yang terpedaya, fayub idukah, menjauhkan kah padamu, takabburuhu, apa sombongnya alimun maftunun, an mahabbati, dari cintaku, ulaika, mereka itu, yakni aliman maftunan, orang alim yang terpedaya, qatta'ut tariqih, adalah perampok, ala ibadi, ngatasi hambaku. Qatta'ut itu makna aslinya pemotong jalan. Makna maksudnya apa ini? Artinya qatta'ut itu artinya apa? Begal, katanya orang Madura. Isinya qatta'ut tariq. Kata di sini, wa an Bashirin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Bashir radhiyallahu anhu. Apa katanya Bashir? Auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Apa isi wahyunya? La taj'al baini wa bainaka aliman maftunan fayub'iduka takabburuhu an mahabbati. Kata Allah, jangan menjadikan penghalang antara aku dengan engkau. Siapa yang jadikan penghalang? Orang alim yang terpedaya, orang alim yang mengikuti godaan setan. Kalau ternyata itu Nabi Daud masih berteman dengan orang yang alim yang terpedaya tadi, fayub itu takabburuhu an mahabbati, kesombongan orang yang alim yang maftun itu, orang alim yang sudah kena godaan setan itu, membuat menjauhkan menjauhkan Nabi Daud dari cintanya Allah. Apa maksudnya ini? Orang tidak boleh berguru kepada orang yang punya ilmu banyak, tetapi dia itu tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang mempunyai ilmu banyak namun dia banyak berbuat maksiat,
Ilmunya banyak namun ngikutin hawa nafsu. Ilmunya banyak tapi dia itu tergoda oleh godaan setan. Kita tidak boleh berguru pada mereka itu. Dan juga tidak boleh berteman dengan mereka. Maka kalau ternyata itu dia itu terpaksa tidak mentaati itu, dia berguru kepada orang yang berilmu tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Orang berilmu dia tapi mengikuti hawa nafsunya. Apa yang terjadi? Maka kesombongan yang alim maftun tadi membuat Nabi Daud dijauhkan dari cinta Allah. Artinya apa? Kita ini harus hati-hati memilih guru. Karena kalau gurunya salah kan akan berakibat fatal. Terutama berguru kepada orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, orang alim yang mengikuti hawa nafsu, orang alim yang terpedaya godaan setan. Nah, kenapa kita itu katanya itu tidak boleh menjadikan orang alim yang tutup berteman? Maka kesombongan orang yang alim itu membuat Nabi Daud dijauhkan dari cinta Allah. Nah, maka karena itu apa maksud kita? Yang pertama, kita sendiri harus hati-hati. Jangan sampai sombong, jangan sampai melanggar ilmu yang dirinya ketahui. Artinya apa? Apabila ada perintah Allah yang dia sampaikan kepada yang lain, maka lebih dahulu dia mengamalkannya. Kalau dia itu menyuruh pada orang lain untuk sholat berjamaah, maka dirinya lebih dulu berjamaah. Kalau menganjurkan pada orang lain itu bersedekah, maka dia sendiri sebelumnya bersedekah. Nah, kalau ternyata itu dirinya itu mengikuti, artinya kalau orang itu tetap berteman dengan orang-orang aliman maftunan, berteman dengan orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, alim yang menjadikan harta hanya tujuan untuk mendapatkan harta dan kekayaan, apa yang terjadi? Maka kesombongan orang yang tentu membuat seorang itu, orang yang menemani alim maftunan itu dijauhkan dari cintanya Allah. Na'udzubillah. Artinya apa bahasa sederhananya? Kita sendiri hati-hati jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Kalau terlanjur buat mengikuti hawa nafsu, apa dia itu akan tidak akan mendapatkan cinta dari Allah. Apa kata Allah lagi? Wa ulaika ta'tariq ala ibadi. Mereka itu bagaikan perampok terhadap hambaku. Seharusnya hamba itu cinta kepada Allah. Seharusnya hamba itu beribadah kepada Allah. Seharusnya hamba itu tunduk dan patuh kepada Allah, tapi karena dipengaruhi oleh orang yang alim yang terpedaya itu jauh dari Allah, apa artinya? Maka dia itu digambarkan bagaikan begal terhadap hamba Allah. Artinya apa? Menghalangi untuk mencapai tujuan. Na'udzubillah. Maka karena itu hati-hati milih teman. Maka kita harus milih teman yang baik, yang rajin berjamaah, yang rajin baca Quran, yang rajin ngaji kitab, supaya kita menjadi orang yang baik. Waqalan berkata siapa Sufyan, Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, innama yuta'allamu, maka sungguhnya dipelajari al-ilmu, apa ilmu, lihat taqa, supaya menghindari seorang bihidal ilmu, hatta yataki, hingga takut bihi, dengan ilmu Allah, kepada Allah.
Nah, wa innama lihat takwa supaya bertakwa siapa orang bihi dengan ilmu Allah pada Allah. Wa innama fudila, dan sesungguhnya dimuliakan, diutamakan orang yang punya ilmu ala ghairihi pada selain orang alim, li'annahu, karena yang alim yattaqi bertakwa siapa alim, takut orang yang alim billahi kepada Allah. Fa ini tahlah, apabila cacat tidak terpenuhi hadhil qasduh, apa tujuan ini, wa fasadan rusat siapa niyatu talibihi, siapa niatnya orang yang mencari ilmu, bi ayyustasnira, agar supaya dianggap bihi dengan ilmu atawassulah, untuk mencapaikan, untuk sampai ila munalin, pada suatu harapan, satu keinginan dunyawiyatin yang bangsa dunia. Apa isinya? Mimalin, dari harta, aujahin atau jabatan, faqad batala, maka sungguh batal apa ajruhu, pahalanya orang, wahabit, dan gugur amaluhu, apa amal baik orang, wahasir, dan rugi siapa orang, usronan, dengan rugi mubinan yang nyata. Maka katanya apa? Wa qala Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, Sufyan Tsauri dia berkata, apa katanya? Innama yuta'allamul ilmu liyattaqiya biha, liyattaqabihillah. Tujuan orang yang mencari ilmu itu adalah bertakwa kepada Allah. Belajar apa saja semuanya menuju takwa. Kita belajar matematika, kita akan menuju takwa. Apalagi kita belajar fikih, akidah, dan akhlak, lebih menuju lagi. Jadi orang yang alim diunggulkan kepada yang lain itu karena apa? Karena bertakwa kepada Allah. Kalau enggak bertakwa, enggak perlu diunggulkan walaupun banyak ilmunya. Apa katanya? Fa inih tallah hadzal qasdu, fa inih tallah itu qasdu, oh pasat niyatu talibihi bi ayastashira bihi, atau sudah ila malin, ila munalin dunyawin min mal aujahin, faqad batala ajruhu wa habita amaluhu wa khasira khusranam mubina. Kalau ternyata keinginannya sudah tercela, niat yang baik itu sudah hilang dan rusak niatnya, kelaban dia dengan dia punya perasaan bahwa ilmu itu merupakan sebagai alat menuju kenikmatan dunia, kesuksesan dunia. Apa isinya? Berupa jabatan, ya, bisa lain dan sebagainya. Apa? Maka batallah pahalanya dan sia-sia amalnya dan rugi dengan rugi yang nyata. Na'udzubillah. Jadi orang alim itu mulia kenapa? Karena bertakwa. Dari mana takwanya? Karena mengamalkan ilmunya dengan sempurna. Maka karena itu kalau ternyata tidak terpenuhi syaratnya, ternyata dia itu akhlaknya tidak sesuai dengan ketentuan Allah, dan ketepatan dia itu kurang sempurna pengetahuan ilmunya, maka sama sekali tidak akan mendapatkan pahala dari Allah seperti yang diberikan kepada orang yang konsisten. Waqad qala sungguh pada berkata Al-Fudail, siapa Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, belani sampai ini kepadaku, annal fasaqatah, sesungguhnya orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak bermaksiat, minal ulama, yang terdiri para ulama, wa min hamatil qur'ani, dan dari penghafal Quran, yubda'u, dimulain bihim, dengan mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, qabla abdatil authani, sebelum penyembah berhala. Nah, katanya apa katanya? Qala Fadl bin Iyad radhiyallahu anhu, balagani annal fasaqata minal ulama wa min hamatil qur'ani yubda'u bihim yaumal qiyamah. Orang yang alim
orang yang fasik, orang yang banyak berbuat dosa, yang secara awalnya dia sebagai terdiri seorang ulama atau diri orang-orang yang hafal Quran dan paham isinya, ternyata dia tidak mau mengamalkannya. Apa kata azabnya? Maka azab nanti di hari kiamat dia akan lebih dulu diperhatikan lebih sebelum yang lain. Wa qala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, wa qalan berkata Hasan Al-Basri Basra radhiyallahu anhu, uqubatul ilmi, adapun siksaan ilmu, mautul qalbi, yaitu matinya hati. Fakila maka dikatakanlah oleh Nabi, apa mautul qalbi, matinya hati? Apa jawabnya? Kata Imam Ali, qala. Nah, di sini menyatakan qala talabud dunya, yaitu mencari dunia, bi amil akhirah, dengan amal perbuatan akhirat. Apa ini katanya? Wa qala Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, uqubatul alimi mautul qalbi. Siksaan, azab yang paling besar menimpa pada orang yang ilmu, dia itu banyak berbuat dosa sehingga menjadi orang yang fasik dan mati dalam keadaan fasik. Na'udzubillah. Dan lebih mengerikan lagi, apa perintahnya? Itu bahwa orang-orang yang fasik, yang terjadi ulama dan penghafal Quran tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia disiksa pada hari kiamat sebelum penyembah berhala disiksa. Waqalan berkata Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, uqubatul ilmi, adapun siksaan ilmu, mautul qalbi, adalah matinya hati. Fakila maka ditanyakan lahu kepada petugas, fakila lahu maka ditanyakan kepada Hasan al-Basri, ma mautul qalbi, apa matinya hati? Qala, menjawab sahabat al-Basri, talabud dunya bi amalil akhirah. Qala berkata, talabul dunya itu mencari dunia, bi amalil akhirah, dengan atas nama agama, atas nama mendapatkan atas nama amal perbuatan akhirat. Jadi apa katanya? Wa qala Hasan radhiyallahu anhu, qubatul ilmi mautul qalbi, azabnya ilmu, azabnya orang yang punya memiliki ilmu itu hatinya mati. Lalu sahabat bertanya, apa yang maksud matinya hati itu? Dijawabkan, yaitu talabud dunya bi amalil akhirah, mencari harta kekayaan tapi dia itu memanfaatkan amal-amal ibadah. Jadi kesimpulannya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, mencari ilmu tujuannya itu adalah untuk bertakwa kepada Allah, dan kita melaksanakan tugas-tugas koperasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.